Oke, Sinta berapa tadi? Sinta 3, Ibu. Sinta 3 ya? Iya. Oke. Ada yang fast track gitu nggak? Kalau saya lihat kemarin mekanismenya Iya. nggak ada sih, Bu. Kalau dilihat dari contoh jurnal-jurnal sebelumnya yang udah publish, dia kan open access. Kelempar kayaknya, bentar lagi join kayaknya Ibu itu. Sorry. Draft yang di draft mekanika belum update ya berarti? Saya tuh kurang tahu ya Bu, karena kan pas saya ngupload draft mekanika yang untuk disubmit itu owner-nya itu jadi malah Ibu, jadi saya nggak bisa akses lagi jatuhnya, cuman bisa dilihat doang, nggak bisa Oh, edit. I see. Sebentar. Kirimin link yang kamu kirim ke WA ke chat ini ya, soalnya WA-nya lagi nggak bisa dibuka. Sudah ada di chat Google Classroom, Ibu? Di Di sini komentar? chat sini, Oh, chat Meet. baik. Baik, Ibu. Terlihat ya screen saya? Belum terlihat. Oh, ini sudah. Belum. Belum. Blank screen. Sebentar. Oke. Nah, ini sesuai formatnya. Di sini harusnya ada teks ya satu gitu ya. Yang ada di atas nama. Oke. Sebentar, lagi agak lolak.
Udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Ini saya komentari ya. Masih banyak yang bahasa asing belum ditulis miring. Kalau model finite fold itu untuk apa sebetulnya? Untuk menggambarkan stres yang lebih bagus. Nah, hanya punya satu arah. Kemudian ini kedua nodal pen di proses ini antara kalimat pertama sama kalimat kedua ini belum sinkron. Lalu, nah di abstrak itu menyebutkan latar belakang, pokoknya semuanya sampai ke hasil dan kesimpulan. Ini hasilnya belum realistis ya, hasil pemodelnya masih hasil delta kolom stres positif tuh nilainya berapa, lalu nah pola aftershock itu arahnya gimana. Kemudian di akhirnya apa implikasi, apa manfaat dari penelitian ini. Nah, pada intinya abstraknya perlu direvisi. Oke. Oke, nah di sini sebetulnya ada tools untuk track change. Mana ya? Nah, kemudian dalam penulisannya harus menggunakan kata bahasa yang baku ya. Geodinamik itu baku tidak? Nah, geodinamik itu tidak baku ya. Tolong gunakan bahasa yang baku. Dan citasi. Kan ini bukan kalimat kamu ya. Ini kalimat yang telah meneliti sebelumnya. Tingkat seismisitas yang tinggi itu setinggi apa, itu berdasarkan dari penelitian sebelumnya. Oke, tambahkan
Kemudian bisa kirim link gempanya tidak? Yang di USGS. Bisa bentar. Jadi di komentar sini juga boleh. Atau di chat meet. Nah, ini juga citasi. Nah, kalau di paper kita bermain dengan banyak citasi ya. Cara untuk ngesitasi nah USGS ini apa harus dijelaskan dulu. Ini ya cara mensitasinya. Lalu baru boleh di sini baru USGS. Karena di atasnya sudah dijelaskan bahwa USGS itu adalah United States Geological Survey. Ini coba di Nah, kemudian ini apa? Ini menunjukkan apa? Nah, kalau dia menunjukkan column stress change, maka harus ada di sini dulu. Baru kalian bisa nulis di bawahnya. Ini juga citasi. Nah, ini bahasa basis mekanistik. Ini kayaknya nggak ada ya di mekanistik di KBBI. Tuh, nggak ada basis. Oke, basis ada ya. Basis itu dasar. Ini nggak ada di KBBI. Nah, ini dia karena kalian menyebutkan bahwa analisis kolom stres tidak hanya merepresentasikan fenomena stres transfer secara elastik, namun dia menyediakan penjelasan bagaimana pola seismisitas, terus gempa susulan dan sebagainya, maka kalian harus memberikan contoh penelitian terdahulu. Kalau dalam bahasa Inggris, menulisnya dengan EG, nanti kalian bisa cari gitu ya. Contohnya Wulandari et al. 2025, Kelly et al. 2025, dan sebagainya dengan penyambungnya adalah titik koma. Ini bisa 2, 3, 4, 5, atau 10 penelitian terdahulu. Nah, karena ini adalah beberapa studi, maka kamu harus perhatikan
jumlah sitasi yang ditulis. Artinya ini nggak hanya satu ya, bisa ditambahkan. Nah, cara menulisnya, nanti cek lagi ya, cara menuliskan gini. Jumlah sitasi. Global itu siapa? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Terkait Ya. judul tadi sih Bu, itu digantinya itu kurang representatif atau gimana ya Bu? Nanti judulnya kita ganti setelah draftnya selesai aja ya. Oh ya baik Bu. Sejauh ini masih itu Bu. Oke. Nah, ini kenapa ada GCMT untuk apa? Data parameter sesar. Data seperti apa? Itu kemarin buat ininya Bu, buat bola fokusnya. Bola fokusnya dari GCMT. Iya. Atau dari UIGS. Kan di peta seismisitas itu kan kita buat bola fokusnya itu datanya diambil dari GCMT Bu. Oh, ya dijelaskan berarti. Ini direvisi ya tulisan saya. Baik Ibu. Terus saya mau bertanya Bu, kalau untuk di subbab data ini kita perlu ngemasukin kayak datanya nggak sih Bu? Misal kayak dalam bentuk tabel parameter sesarnya atau gimana atau nggak usah Bu? Iya, harus. Oke, baik Bu. Ini ada lengkap ya, tanggal, waktu, lokasi, dips, slip, rate, tuh, terus gambar vokal mekanisme.
Oke. Ini ya, saya catat di sini. Karena kan bisa lihat. Ini di citasi websitenya. Sama seperti yang di atas, tapi lebih ke finite fault-nya. Terakhir diakses kapan? Kalau tabel aftershock-nya dari mana? Aftershock-nya itu dari USGS, Bu. Disesuaikan lagi ya. Nanti diubah aja kalimatnya. Baik, Bu. Oke, ini untuk data. Lalu, ini gambar apa ya? Finite fault ya? Iya, Bu, itu finite fault-nya. Ini kedalaman apa ya? Kedalaman 24 km, Bu, buat gempanya. Background birunya diganti batimetri ya. Yang backgroundnya. Lalu biasanya kalau paper itu, oke lah nggak apa-apa. Ini aja. Gambar satu. Yang biru diganti dengan data batimetri aja, jadi kelihatan apa namanya layout
bahwa dia laut. Ya, ya. Terus kemudian yang aftershock, gempa yang punya vokal mekanisme ini terdahulu ya, gempa terdahulu dituliskan MW-nya misal 5,6, kemudian kejadiannya kapan? Misal 10, 11, 2001 gitu ya. Setiap ini dikasih. Oke? Paham nggak? Itu kan yang bola fokusnya itu selain gempa utama, itu bola fokus dari aftershock-nya, Bu. Oh, itu gempa fokus dari aftershock, bukan gempa terdahulu. Bukan, itu dari aftershock-nya. Ya, berarti ini diganti. Gempa aftershock ya. Aftershock yang punya Pokmek. Lalu gempa bumi utamanya juga dikasih. Gempa bumi utama juga sama. Diplot Pokmeknya, lalu ditulis kapan kejadiannya dan magnitudenya. Oke? Gambar ini ada yang ditanya revisinya? Cukup, Bu, sepertinya. Oke. Oke, ini tambahkan kolom stress change. Dan dihitung menggunakan software X lalu sitasi. Nah, ini kan sebenarnya ada ya sitasi dari siapa pertama kali pencetus kolom stres. Ada Rosten dan Toda ya. Toda, DKK, dan Stein, DKK. Stein ini yang pembuat software-nya. Manifestasi. Nah, nanti di tabel ini disebutkan mana yang jadi nodal plan 1 dan nodal plan 2. Ini di tahapan penelitian metode, tahapan penelitian. Cepat sekali ya. Nah, di tahapan penelitian ini dijabarkan secara jelas bagaimana finite fold USGS itu didapatkan. Lalu di sini karena belum ada sitasi ya, silakan bisa tambahkan di bagian ini sitasi. Nah, kan nodal plan 1, nodal plan 2 itu sudah ada. Harusnya di sini ada teori dasar ya, tapi nggak ada.
Kemudian ini bagian ini tambahkan dasar teori. Ketika kita bicara nodal plane, kan nodal plane itu ada nodal plane yang sebenarnya dan auxiliary ini ada di nodal plane. Ada di teori PPT saya ya. Nah, kenapa kita pakai nodal plane 1, nodal plane 2? Karena kita tidak tahu mana sih sebenarnya yang jadi nodal plane sebenarnya yang mencerminkan patahan di bawah permukaan, bukan pencerminan patahan. Nah, karena itu kita olah dulu antara nodal plane 1 dan nodal plane 2. Lalu kita nggak tahu nih clue-nya. Tapi dari aftershock-nya, misal persebarannya seperti A, seperti B gitu. Oh, ternyata di approve dengan orientasi finite fold. Finite fold-nya ini arahnya sama dengan nodal plane 1 atau nodal plane 2? Arahnya sama kayak nodal plane 1, Bu. Oke, berarti hasilnya petanya harusnya NP1, NP2, finite fold. Si finite fold ini jangan diplot di nodal 1 atau nodal 2. Ya kan ini arahnya aja utara, kenapa ada patahan di barat timur gitu ya. Baik, Bu. Berarti kalau untuk di peta seismisitasnya, finite fold-nya nggak usah juga ya, Bu? Iya, Nanti nggak usah. di gambar tersendiri aja. Terus tambahkan gambar finite fold yang dari USGS. Ya. Baik, Ibu. Oke. Iya, ya, sebentar. Saya coba plotkan. Yang ini. Nah, kalian tulis bawahnya gambar persebaran finite fold terus dalam kurung USGS tahun berapa. Gini ya. Edit aja sini. Oke. Itu nanti yang dari USGS itu dimasukin di hasil dan diskusi juga, Bu? Di tahapan penelitian ini. Oh, di tahap. Oke, Bu. Misal gambar 3 atau gambar 2. Dijelaskan ini kalimatnya diubah terus ditambahkan bahwa kayak ini loh persebaran stresnya. Strike slip kecil. Noda fog main shock-nya seperti apa sih? Ini mah nggak kecil ya. Nah, jangan gunakan ukuran kecil, besar, sedang gitu ya. Tapi gunakan nilai, kuantitas. Ini tuh strike slip. Lalu dia kedalamannya dangkal. Kayaknya ini berdasarkan geologinya itu hasil geologi. Ya, ini dibaca lagi ya terkait geologinya. Ini masih belum banyak terkait geologi, bisa ditambahkan di metode atau tidak. Nah, atau di sini ya di hasil dan pembahasan tolong tambahkan bagaimana
kondisi geologi di sekitar wilayah penelitian. Karena ini sesar dangkal dan strike slip. Oke, ini mau semuanya atau cukup sampai sini dulu? Kalau bisa sih di-review aja dulu Bu semuanya, biar tahu nanti yang diperbaiki yang mana aja. Oke. Jadi yang finite fault-nya belum diolah ya malahan? Bukan nggak diolah Bu, nggak diplot karena kita lah udah langsung masukin model finite fault-nya di model plan 1 sama model plan 2. Oke. Kan finite fault-nya nanti punya hasil sendiri ya? Iya Bu. Pada intinya ini analisisnya nanti dibuat ya, disesuaikan dan Nah, ini kan dilihat ya, nodal plan NP1 itu yang ini sesuai dengan arah finite fault, artinya mungkin ke arah sini. Nah, bentar dulu. Terus strike slip-nya di arah situ ya. Nah, ini bisa analisisnya ini ke arah geologi. Apakah hasil NP1 dan finite fault itu searah dengan geologinya, atau malah bisa NP2 yang searah dengan kondisi geologi. Nah, ini jadi nanti ditambahkan terus dianalisis lagi. Kesimpulannya nanti menyesuaikan. Lalu dijelaskan yang merah ini nilainya berapa sampai berapa gitu ya. Jadi nggak hanya lebih besar daripada 0. Terus di hasil dan diskusi perlu ditambahkan citasi yang baik. Citasi diulang juga nggak apa-apa kalau misal satu paper disitasi terus-menerus juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang ingin ditambahkan? Mau nanya Bu, kalau untuk citasi itu, semisal nih, sebetulnya saya ada baca skripsi orang dari ITB. Itu dari situ boleh nge-citasi nggak ya Bu? Dari website, dari skripsi dan sebagainya itu bisa disitasi. Nah, catatannya mensitasi paper dengan citasi skripsi itu beda. Nah, caranya banyak di Google ya atau ChatGPT. Oke. Baik Bu. Kalau bisa sih untuk ini kan Sinta 3 ya, lumayan agak tinggi. Kalau bisa ada ditambah cross section untuk memperlihatkan ini tapi in another hand aja, maksudnya yang lain, yang ini di yang atas-atas yang udah kita bahas itu diselesaikan. Nah, untuk cross section nanti kita bahas lebih lanjut. Oke?
Baik, Ibu. I- Iya betul. Deep, deep, depth. Apa? Nggak, jadi kalau cross section itu nanti nilai maksimum kan kita ambil nilai maksimum kolom stres. Nah, baru kita ambil di cross section titik A dengan titik B nanti kelihatan. Depth-nya yang maksimum ya. Maksudnya bukan depth maksimum, nilai kolom stres maksimum. Izin bertanya lagi, Bu. Ini Ya. kan sesuai mekanisme dari kelas mekanika, itu minggu depan kita udah submit paper. Nggak apa-apa. Kan Terus progresnya udah saya lihat gitu ya, sekalian untuk TA. Jadi nggak masalah, nanti kita sesuaikan aja. Ya kalau bisa, misal lebih cepat lebih baik gitu. Jadi udah langsung. Nanti kita submit segera. baik, Ibu. Ya, kira-kira gimana? Terus kalau untuk yang ini, Bu, kan ini untuk skema tugas akhir juga. Kan kita udah kalau pembimbing satu dari kami itu tuh Pak Yuda. Terus itu nanti untuk ininya bimbingan ke Pak Yudanya itu gimana ya, Bu? Oh, ya udah nanti itu aja. Kalian udah ngisi itu kan, ngisi form yang saya kirim kan? Sudah, Nanti Bu. bimbingan ke Pak Yuda setelah draft kita selesai dan mau submit aja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditambahkan? Nah, caranya biar edit aja di sini ya. Nanti kan misal dihapus atau ditambahkan dia bisa di mark as resolve gitu ya. Baik, Ibu. Terus untuk kendala sebetulnya kita terkendala nyari ini sih, Bu, buat nyari apa penelitian terdahulunya. Karena untuk penelitian ini kan gempa bumi di laut ya. Dia itu belum ada untuk penelitian analisis kolom stres sebelumnya. Itu kalau kita memakai penelitian-penelitian kolom stres, misal kayak yang dari Andaman gitu, itu kan udah ada Bu penelitian sebelumnya. Kalau kita pakai yang itu nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak harus di lokasi kamu, misal di lokasi jauh gitu ya. Tapi secara umum tuh kondisi tektoniknya sama, itu juga nggak apa-apa. Oke, Bu, baik. Gimana Terima aja kasih. misal. Terus dia bahas kolom stres nih. Oh, ternyata di Laut Jawa ada ada gempa yang menghasilkan kolom stres 0,1. Kemudian dia memicu gempa selanjutnya, yaitu disitasi juga boleh gitu ya. Baik, Bu.
Ada lagi? Cukup sih Bu sepertinya. Oke, siap. Semangat ya. Silahkan dilanjutkan revisinya. Sudah bagus sekali draft-nya. Nanti kita ketemu lagi kapanpun kalian ingin bimbingan ya. Atau jika belum jelas bisa ditanyakan ke saya. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Izin live ya Bu. Ya.